Halo semuanya. Hai. Hari ini kita di rumah sakit. Nah, rumah sakit ngapain? Kita habis USG tadi. Terus kita ngeliat si Dede kayak bapaknya petakilan, nggak bisa diem, kakinya sana di situ. Nggak sama deh. Mau belajar silat tuh dia nanti. Silat di dalam. Alhamdulillah berkah anugerah terindah yang kami dapatkan setelah perjalanan 8 tahun pernikahan kami. Jadi inilah kalau mau tahu ceritanya Surya Cynthia, kita mulai dari hari ini. Insya Allah video-video yang Kalian lihat di sini. ya, kita berusaha yaitu ada apanya itu ya? Ada apanya? Pokoknya ini adalah realnya kita, perjuangan kita, apa keseharian kita yang mungkin bisa jadi ya, inspirasi buat semua yang tadi nonton. Nanti pada saat kehamilan kita yang 5 bulan itu ada screening lagi untuk melihat kelainan anatomi. Nah, biasanya anatomi itu kayak ada cleft, kemudian jantung, jari dihitung berapa. Itu pas yang 5 bulan. Oh, Betul ya? Kiri. tuh yang lihatin situ kamu ciumnya jadi nggak salah. Mana sih? Oh, iya benar. nah ini yang Emang udah ada? di Indonesia ini by statistik itu 2,5 juta sana yang mengalami kesulitan bernyawa. Tapi penelitian emang berapa tahun terakhir itu apa tuh? Sama, cuman memang masalahnya adalah karena kita itu satu ya yang namanya infertility treatment itu kan ya banyak lah ya. Ada yang orang mesti apa namanya ya beginilah begitu, belum lagi dokternya juga belum tentu dia ngerti tuh apa namanya infertility treatment yang proper yang semestinya kayak apa. Belum lagi ada alternatif ini, alternatif itu segala macam yang memang apa boleh buat akan menjadi apa namanya tantangan buat kita gitu buat bisa endorse bahwa treatment yang sebenarnya secara medis yang memang udah jelas ada tuh. Tapi ya kembali kan nggak hanya itu aja, ini masalah juga keyakinan hati. Kadang-kadang kita juga belum siap. Kadang-kadang uang ada, mental kita belum siap. Ini teman aku 2 ada gitu, suaminya masih setengah hati. Iya. Terus ada yang pengen banget tapi kemampuan ekonominya tanggung. Dulu juga kita juga gitu sama. Aku mikir Surya juga bisa baru kok, maksudnya secara normal pasti kita dikasih 5 tahun terakhir kan baru mau ke medis dia. Ya, habis itu inseminasi pertama kali, inseminasi 2 kali kita. Terus aku bilang, ya coba kita bayi tabung. Tapi kalau memang belum dikasih rezeki lagi, kita liburan dulu, tenangin hati dulu, gitu. Dan itu emang benar, karena kalau kita bicara tentang pasangan yang program, kadang-kadang program itu dianggap sebagai satu final destination. If it didn't happen, then that's the end of the world. Ya, banyak yang kayak gitu. Dan yang paling sulit adalah pada saat kita bicara tentang treatment seperti ini, kita nggak bisa expect 100% semua pasien itu kena hamil. Apalagi average pasien yang datang ke klinik infertility kayak gini, itu usia pernikahannya sekitar 6,5 tahun. Average. Jadi itu menurut dokter udah agak terlambat. Lama. Iya. Average yang mau bayi tabung ya. Ya, average yang mau bayi tabung. Dan itu memang isu yang kita nggak bisa pungkiri, salah satu adalah memang kendala biaya, karena memang cost-nya besar. Tapi juga kita bukan hanya biaya aja, karena memang keyakinan kita bahwa namanya program itu ya yang pasti yang semua yang ngasih di atas gitu. Ya, tapi kenyataannya adalah program ini memang juga seringkali tidak bisa diposisikan oleh dokternya atau klinik atau inilah apa namanya healthcare providernya, bahwa
sebenarnya ini merupakan opsi yang sensibel kalau lihat dari kacamata peningkatan chance-nya. Karena kalian berhubungan biasa tuh, paling kan cuma sekitar berapa sih? 2-3%, 4% kemungkinan untuk hamil. Kalau bayi tabung kan bisa sampai 40-50%. Artinya kan meningkatkan 10 kali lipat. Iya, probabilitasnya lebih besar. Iya, tapi nggak 100% masalahnya. Betul, 100% tetap Allah. Iya. Dok, banyak yang nanya, sebenarnya bayi tabung itu apa? Mungkin bisa dijelasin secara jelas dan singkat. Bayi tabung itu suatu proses untuk membantu mempertemukan telur dengan sperma di luar dari tubuh manusia. Jadi kalau kita biasanya proses bayi tabung itu memang kita mulai dengan memancing telur yang biasa tumbuh cuma 1 tiap bulan. Nah, pada proses bayi tabung kita pancing telurnya jadi banyak. Itu kenapa kita pakai suntik-suntik. Pada saat telur ya, pada saat obat itu udah main, telur sudah membesar, kita ambil dari kemaluan, kita bawa ke dalam tabung. Habis itu di situ baru kita pertemukan dengan si sperma di laboratorium. Kita memang kalau memang laboratoriumnya cukup advance, biasanya kita bisa mencoba untuk membiarkan embrio tersebut selama mungkin sampai hari kelima biasanya. Nah, kalau memang embrionya bagus, biasanya kita tanamkan 1 maksimal 2 embrio. Karena memang kalau kita bicara tentang bayi tabung, orang bilang, oh kalau bisa dapat kembar, ya, bisa tergantung ini. request berarti ya. Betul. Tapi kalau memang kita lihat bahwa sekarang kita menginginkan bahwa kehamilan itu tentu lahir dengan sehat. Ya, ini makanya kalau kita bicara tentang embrio, pada saat kita masukin embrio kita decide dulu nih, kalau 1 konsekuensi apa, 2 konsekuensi apa, dan segala macam. Tapi umumnya proses bayi tabung itu seperti itu, dan kan prosesnya sekitar 2 mingguan, 3 mingguan ya. Jadi kalau dari mulai proses dari mens sampai ambil telur dan transfer sekitar 2,5 minggu, 3 mingguan. Tapi yang the longestnya memang nunggu 2 mingguannya. 2 week wait. 2 week wait. Yes. Itu yang Oke, kapan tepatnya saatnya kita akhirnya memutuskan untuk bayi tabung? Itu saatnya kira-kira tepatnya kapan? memang dokter terutama yang berkecimpung dalam infertility treatment seperti ini harus bisa mengidentifikasi dulu, kan nggak semua pasien baru 2 bulan mereka mau bayi tabung, ya nggak juga gitu loh. Tapi kita melihat ada indikasi-indikasi, terutama misalnya kalau indikasi yang absolut, contohnya misalnya spermanya 0, itu mesti diambil dari pabriknya, itu udah nggak kartu mati, itu harus bayi tabung. Salurannya buntu atau rusak, itu juga nggak ada pilihan lain, harus bayi tabung. Tapi kalau misalnya sperma kurang-kurang dikit, telurnya nggak bagus-bagus dikit, even kista pun juga masih bisa dibersihin dan itu masih bisa hamil secara natural. Jadi kalau memang kita bicara tentang upaya, rata-rata sih kalau memang udah upaya coba yang simple, nggak berhasil, bertahap, baru masuk kita ke bayi tabung. Tapi rata-rata kalau memang kita sudah 2 tahun, 3 tahun nikah dan sudah coba inseminasi, sudah ini segala macam, umumnya kita kasih batasan 2-3 kali deh inseminasi. Ketika kalian waktu itu kan di 2 kali udah cukup lah, karena memang secara kumulatif pasien tuh nggak ideal untuk melakukan inseminasi berulang terus. Memang kita harus masuk pada program lebih advance gitu. Oke. Ini ada rumor gitu ya. Bener nggak sih nangkep Dokter Ivan tuh susah banget? pengen. Deket aja. Pada dasarnya kita kan di sini rame-rame. Kita kan di Morula tuh ada 5 center dan semua memang saya berusaha untuk bisa menyamakan standar. Apalagi sekarang kan kita nggak mungkin lah kalau kita mau menangin di Indonesia itu ada 2,5 juta pasangan yang mengalami kesulitan punya anak, itu secara statistik tuh. Kalau cuma Dokter Ivan sendiri nanganin 2,5 juta bisa pingsan saya, kadang nggak pulang-pulang saya ke rumah. Tapi standar itu memang kita samain. Jadi teman-teman saya di sini pun juga mereka punya standar sama. Tapi bagaimanapun enggak kok, artinya di sini kan kita juga punya sistem cara untuk bisa nanganin kalau bisa semua orang. Karena kan lebih baik orang yang bisa kita tolong lebih banyak, lebih gimana ya, banyak pahala mudah-mudahan. Pokoknya nggak boleh pensiun. Nggak boleh, marahin gue sendiri. Nggak apa-apa dok, anaknya banyak jadi. Amin. Nah, tadi udah dengarkan informasi dari Dokter Ivan. Semoga informasi tadi bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman semua yang masih memikirkan perlu sekarang atau nanti ya kita gitu. Jadi sebetulnya kalau
usia pernikahannya sudah 2-3 tahun, ya sebaiknya dicek lagi, konsultasi dengan dokter, apakah perlu masuk ke program tabung ini atau tidak. Jangan kelewatan. Ya. Yang pasti sih ya buah hati anak itu kan memang apa ya, yang satu hal yang kita impikan gitu, kita sudah menjalani satu pernikahan, insya Allah kalau emang rezeki dan kita ikhtiarnya juga maksimal, ya insya Allah tinggal menunggu rezeki yang datang dari Allah gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau memang sudah ada kesempatannya dicoba dengan cara yang semaksimal mungkin, insya Allah.